Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di cerita Laksmi. Laksmi ingin bercerita. Kali ini Laksmi pengen bercerita belibet tentang passion. Jadi passion ini sempat banyak banget pertanyaan masuk di DM aku, nanya tentang passion dan bagaimana caranya mengembangkan passion terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan. Walaupun waktu itu gue sempat ada posting di Instagram, tapi mungkin lewat pesan suara, semoga sih pesannya lebih nyampe, lebih ketangkap. Dan pas-pasan aku sengaja posting launching konten ini di hari Senin biar masih fresh. Kebetulan juga kemarin kan aku habis posting soal energy of the week. Boleh silahkan tonton, jangan lupa di like buat ngeboosting semangatnya teman-teman juga. Siapa tahu bisa naikin mood ya kan, habis main tebak-tebakan energy of the week. Dan sekarang aku mau coba bahas soal passion dan bagaimana create passion. Jadi kebetulan gue tuh tipikal orang yang gak mau terjebak dengan kalimat bekerja berdasarkan passion. Karena menurut gue yang namanya passion itu bisa kita ciptakan pada setiap apa yang kita kerjakan. Dan setelah gue review kembali, yang namanya passion tuh berubah-ubah gitu. Jadi seiring berjalannya waktu gitu kan, dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial, lingkungan pergaulan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, dan passion itu berubah. Jadi nggak bukan permanen gitu sifatnya ya kan. Jadi aku nggak mau terjebak di kalimat bekerja berdasarkan passion, karena kalau kita lihat arti dasarnya sendiri, maaf ribet. Kita baca arti dasar passion itu sendiri. Passion itu hasrat atau gairah yang mendorong kita untuk tetap semangat dan selalu ingin maju dalam melakukan sesuatu. Jadi kan sebenarnya ketika kita melakukan something dan berusaha mengerjakannya sebaik mungkin, berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik kita, secara otomatis tuh sebenarnya passion tuh akan muncul sendiri gitu, akan hadir sendiri. Nah, kemarin banyak yang nanya, gimana caranya kalau kok kakak bisa mengerjakan ini itu. Nah kebetulan gue tuh orangnya random ya, dan bosenan. Jadi gue tipikal orang yang gak betah dan bertahan melakukan satu hal yang sama dalam waktu yang lama. Jadi kalau udah bosan gue pasti cari apalagi. Dan ketika gue mengerjakan sesuatu, gue akan menghayati apa yang gue kerjakan. Jadi kerjanya pakai hati. Tapi kuncinya sih satu, konsisten tuh dalam artian ya lakukan terus dan berulang gitu. Kalau lu ngarepin baru sekali dua kali mengerjakan itu langsung bom, ya itu mustahil. Kan bukan sulap, bukan sihir. Pesulap pun untuk sampai mahir butuh latihan ya kan. Apalagi ini adalah proses dari karya kita. Yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu berusaha semangat. Dan ini klise, tapi kita wajib mensyukuri apa yang masih bisa kita kerjakan. Mungkin di luar sana banyak orang yang pengen mengerjakan apa yang kita kerjakan, memiliki bakat dan potensi yang kita miliki. Jadi untuk menghadirkan passion, yang nomor 2 tadi, kita butuh semangat dan rasa syukur. Yang ketiga adalah ingat kembali motivasimu. Ketika kamu lagi semangat-semangatnya nih, kamu termotivasi untuk melakukan ini. Untuk melakukan ini buat apa, buat siapa, selalu kembalikan ke tujuan dan motivasi awalmu. Jadi buat reminding. Terus yang terakhir nih, yang ternyata aku mulai bergerak ke arah sini. Jadi berkarya dan bekerja itu karena duit pasti, karena kita punya kebutuhan ya, untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup, dan kadang-kadang keinginan kita pun tercapai gitu ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kita berkarya dan bekerja untuk menikmati, merayakan dan mensyukuri bahwa Tuhan tuh memberi kita kelengkapan. Ya kan, kalau aku sendiri kan aku masih bisa gerak, masih bisa mikir, masih bisa ngerasain, masih bisa mikir apalagi nih, idenya apalagi nih, bikin apa lagi.
Itu ternyata teman-teman. Jadi kita merayakan diri kita sendiri gitu, merayakan apa yang sudah Tuhan anugerahin ke kita itu. Jadi tadi konsisten, tambahin semangat dan syukur, dan ingat selalu motivasi kita, dan yang terakhir kita rayakan bahwa Tuhan memberikan anugerah kelengkapan. Dan apapun itu gitu, lo dikasih bakat ya lo rayain bakat lo dikasih kaki yang masih bisa bergerak ya rayain itu, lo masih dikasih kesehatan ya rayain kesehatan lo itu. Dan kayak orang ini, kalau orang bilang kan jatuh cinta witing tresna jalaran soko kulino ya. Jadi semakin tiap hari semakin sering ketemu bisa tiba-tiba muncul cinta sendiri. Sama pekerjaan juga begitu. Semakin lo mengerjakan setiap hari ya semakin lo juga ada kemungkinan buat timbul rasa terhadap apa yang lo kerjakan. Dan satu lagi, apapun yang kamu kerjakan, keluarkan selalu potensi terbaikmu dan jangan malas belajar lebih, menggali ilmu lebih dalam. Jadi jangan puas dengan apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu bisa detik itu. Selalu gali. Semakin kamu mencari banyak ilmu dan semakin kamu mempunyai nilai lebih, semakin kamu pun percaya diri dan semakin kamu menikmati dan mencintai apa yang kamu lakukan. Karena sebenarnya semua tuh kendali di tangan kita gitu. Jangan sampai kalimat yang bekerja based on passion tuh menjadi alasan kita untuk tidak mengeluarkan kemampuan terbaik kita, ngerti gak? Justru ketika kita keluarkan semua kemampuan terbaik kita, di situ otomatis passion itu tercipta. Laksmi saranin teman-teman nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier nih, yang bintang tamunya Raffi Ahmad. Ini dua sosok keren, punya prosesnya masing-masing, punya caranya masing-masing, punya pandangan dan kreativitasnya masing-masing dengan dua karakter yang berbeda, tapi itu dua-duanya keren. Saran aku tonton, dan teman-teman pasti akan mendapatkan banyak ide dari situ. Oke? Nggak usah panjang kali lebar kali ya. Semoga penjelasan yang singkat dan seada-adanya tadi bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, bisa membantu teman-teman juga buat menciptakan passion kepada apapun yang sedang teman-teman kerjain. Mungkin kalau yang kenal sama aku, mereka tahu gitu ya, ngelihat aku tuh apa aja dikerjain, terus kadang-kadang mikir kan, apalagi gue harus ngapain lagi. Dan apapun yang gue kerjain, gue selalu berusaha total gitu, selalu bener-bener gue curahin perasaan gue di situ. Dan kadang-kadang tuh gini, aku tuh masuk dalam fase kalau nemu ide eksekusi aja dulu, mikirnya belakangan. Dan ternyata hasilnya lebih dalam. Karena justru mungkin ya teman-teman, ketika aku gak terlalu banyak ngelibatin pikiran. Biasanya kan kalau ngelibatin pikiran jadinya mikir mulu, gak maju-maju. Ini gak, eksekusi aja dulu. Karena aku gak terlalu banyak ngelibatin pikiran, jadi perasaanku malah bekerja di situ. Ya mungkin yang namanya, balik lagi ya, seni bekerja dan berkarya. Yang namanya seni kan melakukan sesuatu dengan cinta dan rasa. Ketika pikiran tidak terlalu aku libatin, perasaan aku tertuang semua gitu di situ. Coba deh teman-teman, sekali-kali kalau misalnya punya ide apa, eksekusi aja dulu. Reviewnya nanti di belakang. Tetap ya butuh review ya, karena kita pun butuh mempelajari sesuatu dan memperbaiki diri kan. Tapi hajar aja dulu. Dan teman-teman rasakan bekerja dengan hati. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita Laksmi berikutnya. Buat yang selalu tonton, selalu nge-like dan udah subscribe, thank you. Yang belum juga thank you. Oke? Kalau pengen dibahasin apa, just tell me. Komen atau DM seperti biasa, DM di Instagram juga gak apa-apa. Bye-bye.